A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma salatu wassalamu ala habibina habibi lil alamin Abil Qasim Mustafa Muhammad wa ala tayyibin tahirin al ma'sumin. Allahumma kun li waliyikal hujjati binil hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'ah wa janna hafdha wa qaitan wa nasira wa dalilan wa ina hatta tuskinahu arad wa qatu'an wa tumatiyahu fiyat tawila birahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni bi nuril fahmi. Allahumma aftah alaina bawaba rahmatik wa ansur alaina khazaina ulumik birahmatika ya rahmar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita ucapkan selamat atas kelahiran Sayyidah Fatimah Zahra. Dalam kesempatan ini mungkin kita dalam rangka memperingati kelahiran Sayyidah Fatimah Zahra, kita bicara sedikit mengenai khutbah Fadakiyah, ya. Khutbah Fadakiyah adalah khutbah yang ditulis dalam seperti yang ditulis dalam diriwayatkan dalam cukup panjang, yang mungkin cukup lengkap, merupakan khutbah Sayyidah Fatimah merupakan sebuah perjuangan politik dari Sayyidah Fatimah Zahra, dan beliau Sayyidah Zahra merespon perampasan tanah Fadak ini dengan sangat keras, ya, dan sangat tidak biasa. Beliau mengambil langkah dengan khutbah di hadapan kaum Ansor untuk memberikan kesadaran bahwa yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah tidak benar, ya, dalam kaitan dengan perampasan tanah Fadak untuk digabungkan dengan Baitul Mal, dengan alasan bahwa katanya ada riwayat yang mengatakan bahwa kami para nabi tidak memberikan warisan. Terus kemudian Sayyidah Fatimah Zahra membantah itu. Tentunya yang dituju Sayyidah Fatimah Zahra bukanlah sekedar tanah Fadak, ya. Benar bahwa nanti dalam perjuangan selanjutnya itu bahwa kita perlu support dalam bentuk dalam bentuk fisik, dalam bentuk aset-aset untuk berjuang, untuk mempertahankan, untuk membiayai perjuangan. Nah, tentunya yang diperjuangkan oleh Sayyidah Fatimah Zahra bukan sekedar tanah Fadaknya, tapi adalah hak wilayah Amirul Mukminin, karena ini wilayah merupakan hal yang sangat penting dalam Islam, ya, sebagaimana disebut dalam surat Al-Maidah, ya, dengan tentang ayat
lakum al-yauma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya, bahwa wilayah adalah bagian dari kesempurnaan agama, kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti dinyatakan juga dalam ayat lain bahwa tanpa wilayah, tanpa Rasulullah, kalau tanpa menyampaikan wilayah, maka itu sama saja seolah-olah Rasulullah tidak menyampaikan agama itu semuanya. Dan Bagir Syarif As-Saqafi membagi khutbah Sayyidatul Mazhar ini terkait dengan Tanah Padang menjadi 4 bagian, dan di mana masing-masing bagian memiliki penekannya sendiri ya. Pada bagian pertama, setelah hamdalah dan sholawat, bagian pertama adalah bahwa warisan menerangkan bahwa warisan adalah bagian dari syariat Islam ya. Yaitu warisan adalah bagian yang diberikan kepada orang terdekat, yaitu istri, anak, dan orang tua. Adapun konteksnya Rasulullah SAW adalah kerabat terdekatnya adalah Sayyidah Fatimah Zahra sebagai anak. Hal yang kedua adalah halangan terputusnya warisan seorang anak dari ayahnya adalah karena keduanya tidak seagama. Dan dalam konteks Rasulullah dan Sayyidah Fatimah Zahra tidak ada halangan yang menyebabkan terputusnya warisan dari Rasulullah SAW. Khutbah bagian kedua adalah secara terang-terangan Sayyidah Fatimah Zahra menghadapkan diri kepada Abu Bakar yang disebut Ibnu Abu Quhafah untuk mengatakan bahwa Sayyidah Fatimah Zahra meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala kelak mengadili hamba-hamba Tuhan yang tidak adil. Dalam konteks ini adalah perampasan tanah Fada. Bagian yang ketiga adalah peringatan kembali kepada peringatan kembali kaum Ansor yang acuh tak acuh terhadap hak-haknya Sayyidah Fatimah Zahra yang dirampas, dan membiarkan Sayyidah Fatimah dizalimi ya, dirampas haknya, berarti tidak menjaga dan memelihara kedudukannya, dan yang hal itu adalah sama dengan tidak menghormati kepada Rasulullah SAW, karena penghormatan kepada seorang akan berefek pada penghormatan kepada anak-anaknya. Penanakan lain pada bagian ini adalah bahwa Sayyidah Fatimah Zahra melihat bahwa umat Islam dalam suatu musibah besar, yaitu mereka tidak menjalankan ajaran Islam secara komprehensif, terutama dalam hal mendukung kebenaran dalam mengembalikan hak-hak waris Sayyidah Fatimah Zahra sebagai anak dari Rasulullah SAW. Dan pada bagian keempat khutbah Sayyidah Fatimah Zahra adalah mengajak kaum Ansar untuk bergerak mendukungnya dan mengambil hak-haknya kembali. Gerakan kaum Ansar menekankan pemerintah Said untuk mengembalikan haknya Sayyidah Fatimah Zahra sama dengan berjuang di medan perang dalam menyebarkan dan mencurahkan kebenaran. Benar karenanya adalah Sayyidah Fatimah Zahra memberikan diri kepada atas diamnya kaum Ansar terhadap perampasan hak kepemimpinan Imam Ali Amirul Mukminin sallallahu alaihi pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan setelah itu Sayyidah Fatimah Zahra menutup khutbahnya dengan memperingatkan bahwa apa yang telah disampaikannya merupakan peringatan akan adanya pembalasan atas setiap sikap dan tindakan manusia di dunia ini. Ya, jadi ya itu kira-kira sepintas mengenai khutbah Fadakiyah. Ya, jadi ini merupakan ya setelah komitmen Sayyidah Fatimah Zahra untuk memperjuangkan ya imamah. Wah, imamah itu adalah hal yang sangat penting dalam Islam. Ya, kita lihat sekarang bahwa tanpa imamah umat Islam tidak bisa berbuat banyak ya. Baik, kita lanjutkan dengan ini ya tentang buku Adabus Shalah. Ya, kita bahas sedikit mengenai ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini salah satu ayat yang disebut oleh Imam Khomeini adalah ayat yang sering kita baca, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah ini kalau kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin adalah ya kalau kita kita perdalam makna itu, kita perluas makna itu, maka seolah-olah kita mengucapkan juga la ilaha illallah. Alhamdulillah ya dengan kata alhamdulillah. Jadi pada ahli tafsir menyebut bahwa di sini maknanya adalah semuanya, segala puji kan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia juga selalu dibilangnya begitu ya, segala puji. Saking saking terbiasanya kalimat segala itu sampai kadang-kadang sampai kita tidak punya perhatian ya terhadap mungkin ya tidak punya perhatian terhadap makna segala itu ya. Ini segala. Jadi kalau kita memuji sesuatu pada hakikatnya kita adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini segala pujian juga pujian yang tidak ada batasnya ya. Pujian secara mutlak. Pujian atas suatu kesempurnaan yang mutlak. Ya, pujian itu bisa karena kenikmatan pemberian ya, juga karena kesempurnaan. Jadi seorang memuji bisa karena dia diberi, atau bisa jadi karena dia melihat sesuatu yang sangat sempurna. Dan dua-duanya jenis pujian ini pujian yang tercakup dalam alhamdulillah ya. Jadi tidak sekedar berterima kasih, tapi juga mungkin termasuk memuji karena kesempurnaan wujud Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kalau kita kita perluas makna kesempurnaan, maka akanlah karena pujian atas kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka seolah-olah juga kita mengatakan bahwa la ilaha illallah ya. Dan kalau mensyukuri di sini adalah juga pujian yang atas suatu pemberian yang tidak bisa dihitung. Ya, jadi dalam satu kata ini saja alhamdulillah, alhamdulillah ini
terdapat tauhid yang paling tinggi, yaitu tauhid zat, tauhid sifat, dan tauhid af'al. Tauhid sifat artinya ya segala sifat baik adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tauhid af'al semua perbuatan atau semua perbuatan baik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu disempurnakan dengan lillahi rabbil alamin. Terus mungkin yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau ulama lain menjelaskan bahwa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ya. Dan bertasbih kalau di langit ya berarti para malaikat, para roh, arwah suci penduduk langit yang punya sadar, yaitu bertasbih, itu sudah jelas. Kalau di bumi apakah benda mati juga bertasbih? Nah, kalau dengan wujudnya sendiri tentunya bertasbih ya, dengan wujudnya sendiri. Tapi kalau dengan hatinya bilisanil qalb istilahnya ya mungkin karena tidak punya kesadaran ya, kalau dalam tafsir lahir secara lahiriah ya tidak bertasbih ya. Nah, tapi kalau di sini kalau itu secara nalar lahiriah ya, tapi Al-Qur'an di sini mengatakan bahwa yang di bumi juga bertasbih. Begitu. Jadi fi tauhidil afal allati tadullu ba'duha bi wajhin daqiq wa ba'duha bi wajhin adaq irfani ya. Dan tauhid afal yang jadi sebagiannya dalam wajah daqiq ya, dan sebagian dalam lebih wajah yang dalam yang daqiq, dan yang lebih adaq ya, adaq yang lebih dalam ya, irfani, dan merupakan penyembuh sifaul lil amrad inda kulli tabaqatin minan tabaqat, dan merupakan penyembuh dalam pada setiap yang sakit. Dan ya dalam ayat yang lain Nasiru minal Qur'an ma huwa syifaun lil mu'minin. Jadi kalau bagi orang mukmin Al-Qur'an itu adalah penyembuh ya, yang beriman. Jadi dalam ini diperlukan sikap tertentu ya, sikap tertentu. Jadi harus ada sikap tertentu ya, untuk menjadikan bahwa supaya Al-Qur'an itu menjadi penyembuh. Sifat sekurang-kurangnya adalah sifat ta'zim ya, supaya dia ngefek sebagai penyembuh. Kalau diperlakukan sebagai yang dulu itu misalkan sebagai hitung-hitungan dapat pahala dan seterusnya, nah saya kira itu efek penyembuhnya itu jadi berkurang mungkin ya. Sebagai suatu kebenaran diterima sebagai suatu kebenaran, sebagai suatu tuntunan yang secara ta'zim harus diikuti. Nah, itu sikap yang beriman, bukan sebagai berita biasa
atau sebagai lagu atau syair bahkan ya, seperti itu. Nah, seperti itu tentunya tidak akan tidak akan jadi penyembuh. Dan bagi orang yang zalim, dalam ayat yang lain wala yazidu zalimina illa khasara. Jadi bahkan bagi untuk orang yang zalim, Al-Quran itu adalah akan menambah kerugian ya. Karena apa ya? Karena dia mendapat peringatan, mendengar sesuatu kebaikan yang bisa diterima secara akal, secara nalar, tapi tidak mengikutinya. Jadi kalau kita berbuat buruk ya, dengan ilmu, dengan pengetahuan bahwa kita itu tahu adalah keburukan, itu akibatnya tentunya lebih berbahaya ketimbang kita berbuat buruk dengan kondisi kita tidak tahu bahwa itu buruk. Nah, dalam hal ini kalau orang sudah mendengar Al-Quran tapi masih menunjukkan katakanlah semacam penentangan dan seterusnya, maka itu akan menambah kerugian ya. Dan kemudian di sini juga disebut surat Al-Hadid, surat Mubarak, surat Tauhid dan seterusnya ya. Ya, mungkin itu dari untuk untuk dari buku Adabus Salah ya, belum sempat menambah. Baik, ada komen sampai sini? Oke, kalau enggak kita lanjutkan ke pas kalau tafsir kayak gitu, itu yang kayak misalnya ada makna di balik la atau balik wow gitu itu tuh taunya dari mana sih maksudnya sampai sejauh itu makna yang ada di dalam satu huruf dong? Ya, nggak tahu ya kalau yang seperti itu satu huruf ya, terus tentunya dilihat dalam konteks ya, bagaimanapun kalau dari balik satu huruf terus maknanya apa ya, tentunya dilihat setelah itu apa yang di itu wawu dan misalkan bismillah ya. Kalau bi saja ya mungkin ya bingung, tapi kalau bi dengan bismillah, nah maka bi di situ ada maknanya, lebih jelas maknanya dalam konteks apa, kata dengan itu maksudnya apa kan gitu ya. Kalau dipahami kalau begitu ya jadi kelihatan maknanya ya, bi itu mengertikan terus apa yang hilang dari kalimat bismillah itu misalkan ya, dihitung maksud kalau dalam bahasa itu ditakdir ya. Jadi ada kalimat yang berarti kalau ini seperti ini sebetulnya ada sesuatu yang tidak diucapkan, misalkan ya aku melakukan misalkan ya bismillah dan seterusnya ya. Memang itu diperlukan kepekaan tentunya ya, kepekaan dan perenungan dan seterusnya. Jadi memang kita ya perlu itu diasah ya kalau seperti itu ya. Kadang-kadang memang ada semacam kita mungkin menerima sesuatu ya, jadi pemahaman yang baru yang tiba-tiba aja ada dalam ilhamnya. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan orang-orang tertentu tentunya mendapatkan itu lebih banyak karena usaha-usaha mereka yang lebih kuat ya, lebih keras, sehingga mereka menerima semacam ilham atau ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui makna itu lebih luas, lebih dalam.
Ya mungkin begitu ya. Ya tadi itu dengan takdim, dengan apa gitu nanti ayat-ayat Al-Quran itu lebih bersinar ya, lebih menerangi. Ya memang diperlukan kesiapan. Ya mungkin begitu. Jadi kita lanjut dengan gitu ya. Ya kita kemudian sampai di sini ya. Ya jadi apa? Kita lanjutkan. Ya jadi dalam prinsip kontradiksi itu adalah di antaranya itu adalah yang termasuk prinsip non kontradiksi kemarin itu adalah penetapan suatu atas dirinya sendiri ya. Jadi apa maksudnya penetapan suatu atas dirinya sendiri, yaitu kalau dalam bahasa Arabnya subutus sai li nafsihi ya, subut atau kemustahilan peniadaan dari suatu dari dirinya sendiri ya. Istihala salbihi an nafsihi, kemustahilan pengingkaran atas dirinya sendiri. Jadi contohnya di sini maksudnya adalah misalkan putih itu bukan putih ya. Namanya putih ya putih. Misalnya dalam kasus ya sudah jelas bahwa tembok itu warnanya putih, tapi ada orang yang mengatakan oh itu tembok itu bukan putih, itu kira-kira begitu ya. Itu namanya pengingkaran sesuatu atas dirinya sendiri. Itu adalah hal yang mustahil. Maka untuk mengatasi hal ini adalah penting untuk dilakukan sungguh-sungguh secara mubalaghah di sini ya. Di sini fal yubaligh ya. Jadi adalah dilakukan secara sungguh-sungguh untuk untuk mengetahui makna bagian-bagian yang penting dari proposisi. Artinya orang harus secara sungguh-sungguh menetapkan apa yang dimaksud putih ya, sehingga orang tidak terjebak menjadi ya tadi itu mengingkari sesuatu atas dirinya sendiri ya. Itu adalah salah satu bentuk penerapan prinsip non kontradiksi. Kemarin ini belum jelas ya. Dan selanjutnya wahuna ta'ifatanil ukhrayani ya minasyakakin. Dan di sini ada dua golongan ya, dua golongan lain dari kaum skeptis ya. Fataifatun yatasallamunal insana ya, wa idrakahu ya. Kelompok pertama adalah menerima manusia dan persepsinya ya. Wa yadharuna asyakka ya fima wara'a dzalik, dan lalu menambahkan keraguan di luar itu ya. Maksudnya jadi mereka mengatakan ya wa nahnu wa yaquluna nahnu
wa idrakatuna wa nasyuku fima wara'a dzalik. Dan kami di sini maksudnya adalah secara bahasa ya, kami dan persepsi kami adalah ya bersama persepsi kami, dan kami meragukan apa yang di luar itu. Jadi maksudnya mereka meragukan persepsi mereka sendiri ya. Jadi ya memang ada persepsi, tapi kami ragu terhadap persepsi itu. Karena apa ya? Karena tertakutnya persepsi menipu. Jadi misalkan garis yang lurus, yang terlihat melengkung ternyata lurus. Misalkan ya, kalau lidi dimasukkan ke air dan seterusnya. Misalkan gunung yang terlihat biru, ternyata setelah didekati enggak, warnanya ya seperti tanah, pohon dan lain-lain. Jadi kami ragu terhadap ya, kalau di luar ya itu saya percaya, tapi sebetulnya di luar itu ya nggak percaya. Terus wata ifatun ukhra tanuna bima fi qaulihim nahnu wa idrakatuna minal i'tirafi bihaqaiqin katsiratin min anasi wa idrakati lahum wa tilkal haqaiqu kharijatun wa badalul kalam biqaulihim ana wa idrakati wa ma wara'a dzalik musyakkuk. Kelompok mengatakan apa yang tergantung dalam perkataan mereka ya. Kami dan persepsi kami ya berupa pengakuan terhadap banyak realitas. Maksudnya gimana? Dan manusia dengan persepsi mereka, dan itu adalah realitas eksternal, dan kami menerima persepsi kami, dan yang di luar itu yang dipersepsikan oleh orang, yaitu kami meragukan ya. Jadi intinya bahwa mereka melakukan persepsi mereka ya karena ternyata persepsi itu mengandung kesalahan. Nah ya, tapi ini bantahannya adalah memang kita itu memang pernah salah, biasa orang salah dalam persepsi. Tapi mengakui kesalahan dalam persepsi itu adalah suatu kemajuan ya. Artinya ada sesuatu yang benar kan kalau kita mengakui bahwa persepsi itu salah. Kalau mengatakan bahwa selamanya persepsi itu keliru, ya itu suatu kesalahan tentunya ya. Ayudafi'uhu ya. Dan bantahan terhadapnya ya. Anal insana rubama yakhta'u fi idrakatihi kama fi mawaridil akhta'i al-basirati wal amsati wal amsati wa ghairiha minal akhlatil fikri ini tidak ya di sini ya, bahwa manusia kadang-kadang memang keliru ya, salah dalam idroknya, dalam persepsinya ya, sebagaimana dalam kesalahan dalam penglihatan, dalam pendengaran ya. Asma'nya itu lamisah ya, lamis meraba, perabaan dan
yang lain-lainnya juga kesalahan dalam pemikirannya. Walaula anna hunaka haqaiqin kharijatun minal insani wa darakatihi. Terus kemudian kalau sekiranya tidak ada hakikat di luar dari manusia dan persepsinya, tan tabiqu alaiha idrakatuhu, au la tabiqu lam yang qasimu dzalika bidarurah. Maka kalau realitas hakikat di luar itu tidak ada, maka tidak ada persepsi itu sesuai atau tidak sesuai, ya kan? Maka ya kalau di luar itu memang tidak ada sesuatu, ya tentunya tidak ada urusan sesuai dengan sesuai. Dan itu adalah suatu yang niscaya ya. Maka kesalahan itu tidak akan terjadi. Jadi kesalahan persepsi itu tidak akan terjadi kalau di luar itu tidak ada sesuatu yang hakikat yang sebenarnya. Jadi di situ berarti di luar itu ada hakikat, ada sesuatu yang sebenarnya, tapi barangkali kita mungkin melakukan kesalahan dalam persepsinya. Warubama qila, dan barangkali mereka berkata ya, inna qawla haula'i laisa minas apa yang bacanya, minas fi syai', minas sufistoti ya, fi syai'. Dan terkadang dikatakan bahwa perkataan mereka bukanlah suatu sofistikasi sama sekali, bahwa apa yang dimaksud bal al muradu anna minal muhtamal alla tantabiqus suwarid dhahirati lil khawasi bi ainiha al umuril kharijiyah bima laha minal haqiqah, kama qila inna sauta bima lahu minal huwiyah ad-dhahiriyah ala sam'i laisa lahu wujudun fil kharijiyah. Ya terkadang mereka mengatakan bahwa itu ya biasa, ini bukan softifikasi sama sekali. Bahkan apa yang dimaksud bentuk-bentuk indera tadi itu tidak persis sesuai dengan hal-hal yang di luar ya, al-umurul kharijiyah. Jadi tidak sesuai dengan hal-hal yang di luar. Sebagaimana dikatakan bahwa suatu suara, ya kalau ada suara dengan identitasnya tidak memiliki eksistensi di luarnya. Mungkin ada suara tapi sebetulnya suara itu tidak ada, tidak mewakili ya. Laisa lahu wujudun fil kharijiyah. Ya ada suara tapi nggak ada wujudnya, kira-kira begitu ya. Tidak luas. Ya kan kita sering mendengar suara nggak ada wujudnya, kira-kira begitu ya.
kata mereka, yaitu suara-suara tapi sebetulnya itu nggak ada apa-apa, singkatnya begitu ya. Ini kalimat yang panjang tadi itu ya. Terus kemudian bal asam'u idza ittasala bil irti'ashi bi adati kadza dhahirun fi sam'i fi surati sauti dan bahkan pendengaran ya. Ketika terhubung sesuatu, kita terhubung dengan getaran ya. Suatu getaran irtias ya. Dengan getaran pada jumlah tertentu biada dikada dhahirun fi sam'i fi sautil surati. Mereka tanpa dalam penglihatan dalam bentuk cahaya. Wa idza balagha adatil irtisyai kada irtiasyan dhahirun fi basari fi surati dia. Ini maksudnya ini gelombang kayaknya ya. Jadi gelombang kalau dalam frekuensi tertentu dia akan terbentuk dalam seperti fisika itu ya. Gelombang kalau frekuensi tertentu dia akan terdengar dalam bentuk gelombang suara, tapi kalau pada frekuensi yang tinggi dia akan terbentuk dalam bentuk gelombang cahaya. Kira-kira begitu ya. Dalam bentuk cahaya atau dan warna ya, sebagaimana kita tahu. Maka walaunu fal khawasu allati hiya mabadil idraki la takshifu amma wara'aha. Jadi sebetulnya dia bilang, jadi kalau begitu indera-indera itu tidak mengungkap apa yang di baliknya ya. Jadi pendengaran, penglihatan itu sebenarnya tidak mengungkap sesuatu yang ada di baliknya, minal haqaiq, dari hakikat-hakikat. Wasairul idraki kati muntahiyatun, dan seluruh persepsi itu berakhir pada indera. Ya, cuma indera saja gitu ya, tidak menunjukkan realitas sesuatu. Dan bantahannya adalah terhadapnya ya, bahwa jika persepsi-persepsi itu tidak mengungkapkan apa yang ada di luarnya, maka dari mana dia mengetahui bahwa di luar itu terdapat realitas-realitas yang tidak diungkapkan oleh persepsi. Ya gitu. Ya, persepsi itu nggak ada apa-apanya di luar persepsi itu. Nah, terus kamu tahu dari mana di luar itu tidak ada apa-apa? Namanya juga tidak ada apa-apa. Jadi mestinya kamu juga nggak tahu bahwa di luar itu tidak ada apa-apa. Kira-kira begitu ya. Yaitu bantahannya. Dan setelah semua itu tajwiz bahwa persepsi tidak sesuai dengan apa yang di luarnya tidak mungkin kecuali merupakan softifikasi ya. Jadi bagaimanapun persepsi itu bisa diolah ya, sehingga mencerminkan suatu realitas yang ada di belakangnya. Kalau mengatakan bahwa semua persepsi itu adalah bohong-bohongan, itu enggak benar. Itu softifikasi ya, kira-kira begitu ya. Bahkan perkataan kita boleh jadi tidak ada suatu pun dari persepsi tadi yang sesuai dengan realitas sendiri tidak dapat dipastikan ya. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak ada satu pun dari persepsi kita yang sesuai dengan realitas, itu tidak bisa dikonfirmasi benar atau salahnya, ya kan?
namanya juga di atasnya nggak ada, jadi bagaimana itu bisa dikonfirmasi. Jadi yang diperlukan dari persepsi itu adalah mengolah ya, sehingga mencerminkan suatu yang benar ya, mengolahnya dengan dinalar ya. Memang kita tidak bisa menerima semua persepsi sebagai suatu kebenaran ya. Ya bagi orang yang sakit perut misalkan ya, merasa kenyang itu belum tentu dia kenyang, bisa jadi itu masuk angin ya. Itu hal-hal seperti itu ada terjadi dalam semua persepsi ya, tinggal diolah saja ya, kira-kira seperti itulah ya. Jadi mengatakan bahwa persepsi itu tidak ada sesuatu itu tidak bisa dipastikan menurut konsep unitarnya, mafhum mufradatihi, dan pembenaran yang dikandungnya. Jadi artinya bahwa ini nggak bisa dikonfirmasi pernyataan ini ya. Ya itu mungkin isi dari pasal berapa? Pasal yang agak panjang, pasal ke-8 ya, yaitu mengenai pembagian ilmu husuli menjadi badihi dan nadhari. Jadi di sini Al-Allama sekali lagi menekankan pentingnya badihi yang tasdiki, khususnya yang awaliyat ya. Dari yang pertama yaitu mengenai pentingnya prinsip non kontradiksi ya. Bahasa yang sama ini juga kita bisa dibaca mungkin ya, kalau dalam buku falsafatuna dari Ayatullah Muhammad Baqir Sadr ya, pentingnya prinsip non kontradiksi ya. Ini karena karena ini merupakan fondasi ya dari bangunan pengetahuan kita semua, bukan hanya bangunan filsafat tapi seluruh bangunan ilmu ya. Kalau ini fondasi ini diragukan, maka seluruh bangunan pengetahuan ini, bangunan agama dan seterusnya itu jadi tidak benar, dan orang jadi bisa menjadi alasan bagi orang untuk hidup seenaknya ya. Jadi barangkali kalau ada filosof yang hidup seenaknya misalkan ya, nggak jelas, yaitu mungkin karena terperangkap dalam penafian terhadap prinsip non kontradiksi. Begitu. Berarti iya Mas, berarti jadi persepsi kita itu belum tentu benar tapi juga belum tentu salah ngono. Ya, jadi intinya persepsi kita itu harus diolah lah. Kalau biasa aja persepsi ya bisa salah. Tapi kalau persepsi salah itu jangan dibilang bahwa di luar itu nggak ada sesuatu, nggak ada sama sekali gitu. Nggak benar kalau mengatakan begitu kan. Berarti di luar itu nggak ada apa-apa dong. Kan persepsi kita juga salah melulu, kira-kira begitu. Itu adalah tidak pada tempatnya ya, berlebihan terlalu kalau bahasa orang Pati kok RS terlalu keluar dari kewajaran ya, mengatakan bahwa karena persepsi itu salah maka di luar itu tidak ada apapun ya, kira-kira begitu kan. Orang itu suka begitu ya, suka suka RS dalam pernyataan. Misalkan kamu nggak boleh makan ya, kalau gitu nggak mau makan apa-apa. Nah itu ya kayak gitulah kira-kira.
yaitu omongan-omongan yang tidak fair ya, begitu itu nggak pada tempatnya. Itu kan suka ya, kalau orang lagi marah itu suka begitu omongannya, itu suka berlebihan. Ya jadi tetap perlu bagi kita untuk ngomong itu tetap adil, tetap fair walaupun lagi marah ya, supaya kita nggak gitu. Nanti kalau kita terlanjur ngomong gitu, nanti kita terperangkap pada omongan kita sendiri ya, di repot ya gitu. Ya, oke. Ya baik, kita cukupkan ya, kalau nggak ada lagi kita tutup dengan Nanya. Ya. Jadi sebenarnya yang di Bidayah sama Sofis sama-sama mengakui bahwa persepsi itu bisa jadi tidak benar. Sofis itu ya, jadi enggak ya Bidayah mengakui bahwa persepsi itu mungkin tidak benar. Tapi Sofis itu persepsi itu nggak ada sesuatu di balik persepsi itu, karena suka salah gitu. Kalau Sofis ya di sini ya, yang di sini dimaksudnya bahwa karena persepsi itu suka salah, maka di balik persepsi itu nggak ada sesuatu, kira-kira begitu. Jadi kalau orang Sofis menolak realitas dengan mengatakan bahwa ya kita memang mempersepsi sesuatu ya, tapi kan persepsi kita salah melulu. Jadi ya sebetulnya nggak bisa persepsi itu nggak bisa dipegang lah, kira-kira begitu ya. Jadi ya sekalian. Kalau yang Bidayah ya persepsi mungkin keliru, tapi bagaimanapun dia keliru, tidak bisa dipaksakan bahwa di sana itu di balik persepsi itu nggak ada apapun ya. Bukti bahwa pernyataan bahwa persepsi itu keliru berarti ada yang benar, berarti kan ada sesuatu di luar itu ya, tinggal menyesuaikan aja gitu. Kalau jadi tadi hubungannya sama non kontradiksi, prinsip non kontradiksi. Kalau yang di Bidayah bisa mengolah si persepsi itu dengan prinsip non kontradiksi itu gitu. Jadi ya tinggal disesuaikan aja dengan tinggal dicari bagaimana kenapa persepsinya itu bisa sampai begitu ya, seperti umumnya yang dilakukan oleh ilmu pengetahuan lah ya, sains. Ya sampai tadi itu salah satunya itu udah agak lama menyinggung fisika tadi itu ya. Jadi kalau gelombang itu frekuensinya rendah itu jadi gelombang suara, kalau frekuensi tinggi itu dari gelombang cahaya. Nah kan itu kan nggak benar gitu kata orang Sofis ya, tapi kan akhirnya bisa nggak tahu bagaimana lah itu, orang fisika mengatakan bahwa tepat saja itu bahwa persepsi itu menunjukkan sesuatu eksistensi yang ada di luar ya, begitu mungkin ya. Ya kita tutup dengan alhamdulillah dan sholawat ya, al-fatihah dan sholawat ya. Sekali lagi selamat berbahagia atas kelahiran Sayyidah Fatimah Zahra ya. Ini berbahagia seperti ini penting ya, supaya kita punya harapan ya. Jadi kita punya harapan bahwa dalam kondisi yang paling sulit, Ahlul Bait mencontohkan bahwa tetap punya harapan ya, khususnya harapan atas zuhurnya Shahibul Zaman ajalahu farjahus syarif ya, di atas di balik semua kesulitan yang berlapis-lapis sudah sekian abad
tetap optimisme itu kita pelihara ya. Dan itu optimisme itu pertama kali dicontohkan oleh Sayyidah Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam atas ya kemarin Ustaz Asal Dalil menyinggung ayat-ayat tentang duhurnya Imam Mahdi misalnya, bahwa agama ini akan menang. Dalam surat Al-Fat itu liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun ya. Dan bahwa agama ini akan dimenangkan oleh Allah atas agama-agama yang lain ya, tapi syaratnya memang ya kita harus ada jumlah tertentu dari para pengikut Sayyidul Zaman itu yang benar-benar sabar mencapai kualitas tertentu ya. Ya begitu, dengan cara apapun dan dengan kondisi bagaimanapun kita ya ikut atau enggak ikut, jadi masalahnya itu pada kita ya. Bagaimana supaya kita tetap dalam barisan para penanti Sayyidul Zaman Ajarul Syarif ya, jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan itu kita repot sendiri ya. Kita tutup dengan selawat dan al-fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.